kadang itu untuk pendisiplinan diri ya untuk teman-teman ya. Dan setelah itu ya kelas menjadi tertata. Nanti kalau gimana kalau nggak bisa masuk, udah dandan, udah mandi, udah pakai make up ya. Jadi kemarin ada yang bahas make up ya. Tuh kok jadi nggak bisa masuk, itu kan rugi kan, rugi berapa ratus ribu kok kayak ya. Tapi itu ternyata penting. Oke. Untuk pertemuan pada pagi hari ini menjelang siang, kita akan ngobrol terkait tentang 5 tulisan yang sekiranya belum kita diskusikan pada pertemuan kemarin ya. 5 tulisan di situ mungkin langsung aja sambil kita menunggu teman yang lain untuk bergabung ya di pertemuan pada pagi menjelang siang ini. Yang kita langsung aja ya, atau kita menunggu teman yang bergabung dulu? Langsung kah? Atau kita menunggu lagi? Cukup mungkin ya. Sudah separuh ini dari kelas sudah masuk. Mungkin kelelahan tadi pagi perkuliahannya Pak Zen juga daring juga seperti ini. Jadi juga mungkin ada yang ingin istirahat dulu, cari minum atau snack dulu, monggo ya. Karena dari Pak Jen terus berlanjut ke kelas saya. Tapi kalau nanti teman-teman PTM itu sudah menjadi biasa ya, beruntun seperti itu. Bahkan itu yang diinginkan mahasiswa biar segera pulang. Dan mahasiswa kan kalau PTM itu kan jam pertama nanti harus masuk lagi setelah luhur. Nah, luhur itu kan jam-jam rawan, itu teman-teman ketika istirahat itu ini rapelan itu. Gendang cepat mulai, cepat punya aktivitas lainnya. Oke, untuk selanjutnya ini ya udah setengah lebih, kita mulai saja sembari menunggu yang lainnya. Yang pertama di sini ada budaya Serawung di tempat ngopi. Kemarin saya sempat di Japri sama Mbak siapa ya kemarin itu? Mbak siapa ya kemarin yang Japri saya? Saya lupa. Udah masuk di sini belum? Aulia. Oke, ada Mbak Aulia Dina. Mbak Aulia Dina sempat menjawab di saya ada perubahan, nggak apa-apa, perubahannya seperti apa besok kita obrolkan di daring gitu ya. Monggo untuk kelompok ini bisa dipresentasikan. Saya cek dulu ya di kelompok ini ada siapa saja. Nih, Aulia Dina udah ada ya kura-kura ini ya, sangat konsisten dengan profil gambarnya ini. Kura-kura. Nah, ini Purwaningsih hadir kah? Kalau kemarin hadir BTM, ini hadir atau belum? Ruang PTM tidak ada, di sini juga belum ada ya. Semoga nanti menyusul. Ada Mbak Asna ya, Mbak Asna ya. Saya kok Hasna kan. Asna Laraswati. Jadi hadir secara PTN. Yang mewakili satu secara PTN. Monggo dijelaskan terkait tentang tulisannya ini mau dibuat seperti apa. Alasannya ngambil tema ini itu apa. Yang ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai gambaran masalah yang akan diangkat. Untuk kelompok kami ingin mengangkat judul budaya Serawung anak muda di tempat ngopi, dalam kurung studi kasus interaksi mahasiswa di tempat ngopi. Jadi tempat ngopinya itu secara umum yang berada di Yogyakarta. Lalu alasan kelompok kami mengangkat judul tersebut karena kami ingin melihat perbedaan budaya Serawung yang terjadi di masa lampau dengan budaya Serawung yang terjadi di masa kini. Sekarang kami melihat bahwa kondisi tersebut telah mengalami proses pergeseran budaya dari daerah yang cenderung sederhana menjadi budaya kota yang sesuai dengan kondisi anak muda sekarang, khususnya di kota Yogyakarta. Selain itu, tempat ngopi juga memberikan dampak yang positif
di mana dengan adanya tempat ngopi tersebut dapat diartikan sebagai fungsi sosial. Hal ini dikarenakan tempat ngopi sering menjadi pertemuan antar individu, tempat diskusi organisasi maupun kelompok muda. Lalu untuk das solen dan das seinnya akan dijelaskan oleh Mbak Asna. Selanjutnya, udah kedengeran Pak? Selanjutnya saya ingin menambahkan sedikit mengenai keadaan dasolen atau yang diharapkannya. Kan seperti yang telah dijelaskan tadi, itu budaya Serangun itu memiliki perubahan dari yang kita kenal sebelumnya, yang terkadang lebih banyak didengar itu oleh masyarakat yang ada di desa. Kemudian kalau sekarang karena ada pengaruh budaya dari luar, kemudian kemajuan teknologi sama gaya hidup, ternyata kalau kita temukan itu budaya Sarawak mengalami perubahan dan adaptasi sama berbagai kemajuan zaman begitu. Nah, terus ternyata kita menemukan juga proses diskusi atau serawung kemudian sosialisasi itu ternyata oleh anak muda terutama lebih sering dilakukan di tempat-tempat ngopi atau tempat-tempat berkumpul kafe-kafe begitu, karena ternyata tidak terbatas pada di lingkungan kampus atau lingkungan masyarakat saja. Kalau sekarang yang kita lihat begitu dengan tren-trennya. Nah, dari berbagai perubahan tersebut juga perbedaan pola-pola, kami ingin mengkaji lewat berbagai literatur mengenai bagaimana serawung yang dilakukan saat ini di tempat ngopi oleh anak-anak muda. Apakah kualitas dari serawung tersebut masih sama dengan yang dahulu atau sekarang cenderung mengarah kepada hanya nongkrong-nongkrong saja seperti itu, Pak. Terima kasih. Kelupaan ya agak membekali. Monggo ada tambahan lagi dari kelompok ini, Mbak Asna tadi udah mengutarakan, Mbak Aulia ada tambahan? Ini belum bergabung ya. Nggak ada pertanyaan ke kelompok ini atau pengen ada yang menambahkan? Kan udah pada baca semuanya juga kan, kemarin udah saya share punyanya teman-teman. Enggak. Ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada? Oke. Masukan saja ya dari saya ya untuk kelompok ini terkait tentang budaya Serawung dan sebagainya yang diangkat ya. Kemarin latar belakang masalah coba dicermati lagi ketika membuat latar belakang masalah itu sudah menggunakan referensi atau belum, dan teknis penulisannya kemarin sudah saya contohkan ya untuk oke, udah muncul satu. Saya yang terlewat berarti. Oke, sudah. Terjawab ya, ternyata ada beberapa yang dipakai. Ya Mbak Ita, monggo. Mbak Ita bisa minta tolong pintunya. Oke, untuk kelompok ini sudah bagus. Mungkin kemarin ada dari Mbak Aulia Dina mengkontak saya terkait tentang tempat. Oke, Mas Rohman, Mas Rohman. Oke. Kemarin Mbak Aulia Dina sempat mengkontak saya terkait tentang perubahan objek penelitian yang sebelumnya di Cafe Bento atau warung kopi Bento, kemudian ingin merubahnya tidak hanya di sana. Nah itu untuk ini ada perubahan yang lain atau tidak Mbak Aulia Dina? Atau tetap ini? Atau Mbak Asna mungkin? Iya, tetap itu, Pak. Tetap ini itu ya. Yang penting gini, dalam penentuan objek penelitian itu kita punya alasan yang sekiranya itu kuat kenapa harus memilih di Bento itu, nanti dijelaskan. Karena kita tahu di Jogja itu kan banyak sekali warung kopi ya. Kalau kita pergi ke
ke sebelah depannya Plaza Ambarukmo yang jalan ke sana itu aja, wow, tempat kopi banyak sekali teman-teman pilihannya. Barongan atau apa namanya itu. Ya, itu banyak sekali pilihan. Apalagi kalau malam itu kan tempat kopi di Jogja dan di alun-alun dan sebagainya itu kayak Pendopo Lawas itu ya, yang terkenal tuh ya, Triswaka dan Nabila itu sering di sana tuh konsernya itu sangat digemari anak muda juga untuk kongko-kongko sampai larut malam itu. Nah di sini kan ada perubahan yang terjadi, entah tadi itu kalau dalam kelompok ini tadi kan Serawung yang berubah, yang dulu itu di desa kemudian dia tidak hanya berlaku di desa, ternyata itu di kota dengan konsep kafe itu juga ada gitu ya. Karena kafe itu kan kalau saya lihat itu kafe atau tempat ngopi itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari customer ya. Sempat dulu itu sempat ramai juga yang dinamakan itu cafe library kalau teman-teman tahu. Kafe dengan konsep perpustakaan, di sana menyediakan literasi bacaan. Tuh, itu sempat ramai itu, sempat ramai. Kemudian yang model sekarang ini kafe tidak hanya sekedar literasi, tempat nongkrong ngopi saja, di situ tempat diskusi, tempat ngobrol, organisasi tadi sudah dijelaskan itu, juga sebagai sarana bersosialisasi juga. Karena di setiap kafe, tempat kopi sekarang banyak sekali hiburan-hiburan yang disajikan. Itu kan tempat, sorry, ada pesawat. Nggak rubuh ya, kayak di Mandalika ya. Oke. Ya, karena di beberapa tempat ngopi ini pasti dia memiliki keunikannya masing-masing sehingga dia mempertahankan eksistensi di tengah itu tadi usaha tempat ngopi yang sangat di akhir-akhir ini sangat banyak sekali. Ya seperti itu kan, mereka punya ciri khasnya masing-masing. Dengan Pendopo Lawas itu dengan Triswaka dengan konser akustiknya, mungkin di yang Barongan itu banyak sekali tempat ngopi itu dia dengan kecepatan internetnya. Dia punya kelebihannya masing-masing. Nah di sini kan Serawung ini kan mungkin mengalami perubahan juga yang ada di desa mungkin dengan yang ada di kota. Dan mungkin kafe itu sendiri, tempat ngopi sendiri itu juga mengalami perubahan juga dari masa ke masa, sehingga dia itu menjadi tempat yang asik untuk anak muda itu nongkrong. Itu ya. Mungkin dengan gambaran sekarang yang itu barista ya. Itu dia itu gambar-gambar dan sebagainya itu menjadi tawaran yang baru juga, yang mungkin dulunya itu tidak seheboh itu, tapi sekarang kita bisa dengan update status di Instastory dan sebagainya itu kan juga menjadi hal yang ditawarkan juga di masing-masing kafe itu. Ada yang menawarkan dengan harga murah, tempat diskusi yang bagus, hiburan yang bagus, kecepatan internet itu kan macam-macamnya banyak di Jogja ini. Nah, di sini teman-teman ketika memilih bento itu juga harus ada alasannya kenapa. Gitu. Ataukah itu yang paling diminati pengunjung oleh anak muda atau seperti apa? Harus punya alasan ketika menentukan objek. Itu ya. Makanya kemarin kalau saya lihat mau berubah objek, enggak apa-apa. Yang penting teman-teman punya alasan kuat. Kenapa kok objek itu dipilih. Itu ya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok ini mungkin yang belum jelas. Yang ingin dilakukan ke depan. Sudah jelas? Jadi alhamdulillah Mas Iqbal Pramudia ini sudah lama sekali saya kelihatannya nggak bertemu Mas Iqbal ini. Sudah lama sekali. Saya sering ketemu di kampus itu. Gimana kabarnya Mas Iqbal? Alhamdulillah baik Pak. Ya, ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak terkait tentang ini? Cukup ya. Ya, jadi di sini teman-teman saya harap sudah merangkai juga apa yang harus dibahas di bab pembahasan nanti. Di bab pembahasan nanti itu pengen bahas terkait tentang apa aja toh. Tentukan 3 atau sampai 5 poin yang ingin dibahas. Dan di situ turunkan dalam bentuk satu pertanyaan tertentu. Itu ya. Jelas ya? Oke. Monggo ini kita lanjut kepada jika nggak ada pertanyaan lagi dan ada yang dibingungkan dari kelompok yang ke-6 ini, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Ini ada pengaruh penggunaan gadget terhadap interaksi sosial remaja. Nah, di sini ada Mas Zidan Al-Fadlu hadir ya. Ada Mbak Tira Wulan.
Tidak boleh hadir ya. Oke, hadir dengan pantainya. Oke, Mas Farudin Hanif hadir kah? Ada ya dengan main sepak bola di sini. Mas Muhammad Naufal Diaul Haq hadir kah? Belum ada. Oke, belum ada ya. Monggo bisa dipresentasikan apa yang ingin dituliskan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas, monggo. Kami dari kelompok 7 ya yang beranggotakan saya sendiri, Fardin Hanif, lalu Mas Didan Al-Fadlu, Mas Naufal Diaul Haq, dan Mbak Tira Wulan Rumatasari. Ini kami mengusung tema dampak penggunaan gadget terhadap interaksi sosial remaja ya Pak ya. Karena kan di zaman sekarang kan terutama bidang teknologi gitu sudah bertransformasi sangat cepat gitu ya Pak ya. Itu juga berdampak pada transformasi pola interaksi terutama dari masyarakat, terutama anak-anak muda gitu ya Pak. Kalau misalnya di zaman sebelum generasi kita dulu, di zaman gadget itu belum ada mungkin ya Pak ya, atau belum membandai, pola interaksi itu masih berlangsung seperti biasanya gitu. Anak-anak mengobrol secara langsung di tempat gitu, saling bertukar pikiran, diskusi, ketawa bareng dan lain-lain gitu ya Pak ya, tanpa terhalang oleh gadget gitu ya Pak. Beda dengan anak-anak sekarang yang mungkin interaksinya kebanyakan lebih dilancarkan di gadget gitu ya Pak. Seperti contohnya lah yang sering kita temukan di anak-anak muda gitu Pak. Mereka di suatu perkumpulan atau yang biasa disebut tongkrongan gitu Pak, anak-anak muda kebanyakan gitu atau mayoritas waktu berkumpulnya itu mereka hanya berselancar dengan gadgetnya gitu, seperti bermain game online atau mereka sibuk dengan gawainya masing-masing gitu Pak. Nah, oleh karena itu kelompok kita merasa tertarik untuk meneliti atau mengkaji hal tersebut gitu Pak. Monggo jika ada tambahan lagi dari kelompok ini, tadi Mas Farudin Hanif sudah menjelaskan cukup lengkap. Jika ada tambahan lagi, monggo, saya persilakan. Tapi Pak, permisi mau nanya Pak, apakah itu termasuk ke dalam ranah antropologi masih sosiologi apa ya? Saya sebetulnya kurang ini juga sih Pak. Kurang tahu. Oke, mungkin ada masukan dari lainnya terkait tentang tema yang diangkat dari kelompok ini. Memang ini temanya masih sangat umum sekali terkait tentang penggunaan gadget itu berdampak pada pola interaksi ya. Itu sangat umum sekali. Di kelompok ini tuh harus bisa menemukan kalau pengen mengaitkan gadget itu dengan interaksi itu di poin yang mananya. Karena ini sudah itu umum sekali. Teman-teman harus bisa menemukan novelty, kebaruan dari tulisan yang ingin dikerjakan. Itu ya. Apalagi gadget itu kan aslinya masih sangat luas banget. HP, gadget, laptop, itu masih sangat luas sekali. Nah, teman-teman lebih dikerucutkan pada apa gitu. Mungkin ada satu usulan nggak ya ke kelompok dari kelompok lainnya mungkin untuk kelompok ini, sehingga ini itu nggak menjadi umum sekali. Kalau dilihat dari judulnya aja di sini, ini kuanti banget, kuantitatif. Apakah yang ingin dilakukan dari sini kuanti, Mas Fardin nanti? Kuantitatif atau bukan? Sepertinya sih iya sih Pak, kalaupun butuh data gitu atau Kuantitatif ya. Gitu. Nah, kuantitatif. Ini kan pakai regresi kan di sini, regresi. Kuantitatif untuk melihat pengaruh itu seberapa besar sih pengaruh antara penggunaan gadget itu dengan interaksi. Padahal interaksi ini kan susah untuk diukur itu kan. Susah untuk diukur. Itu cara mengukurnya seperti apa? Nah itu, monggo nanti ini disepakati untuk kelompok ini tetap pakai kuantitatif atau tidak. Kalau tidak ya nanti model menggunakan judulnya tidak seperti itu.
lebih dampak penggunaan gadget terhadap, menurut saya itu lebih unik. Sebenarnya saya pengen nulis, mungkin ini sebagai tawaran aja ke teman-teman ya, terutama kelompok ini. Sebenarnya itu mau saya tulis terkait tentang perubahan permainan anak dari model tradisional, permainan tradisional ke permainan modern. Itu sebenarnya saya pengen nulis itu. Nah, ini sebagai tawaran juga, kalau kelompok ini mau menulis itu juga nggak apa-apa, terkait tentang bagaimana itu ada perubahan permainan dari anak yang tradisional ke modern, itu juga berpengaruh pada sikap dia ke sosial. Kalau kita lihat kan permainan-permainan tradisional kita itu dulunya mengandalkan kerjasama, kekompakan dan sebagainya. Kalau teman-teman ya ada gobak sodor, sepak bola itu juga termasuk tradisional juga, tim dan sebagainya, kerjasama kan. Tapi kalau permainan-permainan modern itu lebih menonjolkan individualistiknya, PS, game online dan sebagainya, itu kan individualistik ya. Tapi kalau untuk yang permainan-permainan lama itu dia lebih mengandalkan selain kerjasama juga motorik gerak dan sebagainya. Tapi permainan-permainan model baru ini dia tidak mengandalkan dua itu, kerjasama, dan apakah ini juga berpengaruh juga kepada anak itu dalam bersosialisasi. Sebenarnya saya pengen nulis terkait tentang itu. Nah, ini tawaran aja. Kalau kelompok ini tadi kan saya rasa itu masih sangat umum sekali. Bisa mungkin mengarahnya ke sana, perubahan sosial dalam permainan anak itu dari yang tradisional ke modern itu berdampak pada proses sosialisasi dia. Sebelum adanya game online, HP dan sebagainya, contoh simpelnya aja, tempat saya itu selalu ramai, di Karangannya itu selalu ramai, karena ponakan-ponakan saya itu kan banyak sekali. Ibu saya itu memiliki cucu lebih dari 15, dan dia satu komplek, jadi rumah sini, sana, satu pekarangan itu. Jadi kayak perumahan sendiri itu. Rumahnya hanya mainnya itu ke tempat ibu saya. Dan tetangga-tetangga yang mungkin tetangga dekat itu juga mainnya, karena di cucu dari ibu saya itu banyak. Tetangga-tetangga yang punya anak kecil itu dia juga mainnya ke tempat saya. Tapi seiring adanya game online itu, gitu, dia lebih asik, lama nggak terlihat ke tempat saya. Ternyata dia itu asik dengan gadgetnya itu di rumah. Dan anak-anak itu menjadi banyak kasus obesitas gemukan, karena dia terlalu asik dengan gadget itu dan sebagainya, dan dia nggak kurang gerak dan sebagainya itu. Itu dialami di tempat saya pribadi. Yang awalnya itu dia sepedaan bareng-bareng, main bola bareng-bareng, dia terkena gadget itu sudah asik sendirinya dengan gadget itu, dan interaksi dengan ini berkurang. Apalagi di masa pandemi itu bisa dikaji juga. Gadget di masa pandemi ini pengaruhnya terhadap, kan ini kan hampir semua tingkatan anak itu kan dia menggunakan gadget semua, karena mau tidak mau pembelajarannya daring. Nah, alasannya kan seperti itu. Tapi coba cek di dalam HP di setiap anak-anak itu, kan kita bisa melihat paket data mana yang sering mereka gunakan. Gitu. Mereka aksesnya kemana? Itu bisa dilihat juga di situ. Di perangkat itu, perubahan pola pada anak. Bisa juga nanti perubahan pola pada anak pra dan masa pandemi. Itu juga bisa dikaji juga. Dilihat dari gawai dan sebagainya itu. Tapi kalau dengan tema yang ini itu masih sangat umum sekali. Kalau kita menemukan novelty-nya, kebaruan tulisannya itu masih sangat susah. Karena ini umum. Mempelajari gadget dengan perilaku itu kan sangat umum sekali. Dampak itu sangat umum sekali. Sudah dapat ditebak itu loh nanti hasilnya itu seperti apa. Hasilnya nanti pasti interaksinya kurang. Nanti udah dijelaskan itu kan, maksudnya interaksinya kurang. Nah, terus seorang pembaca itu kan akan menarik terkait tentang hal yang baru tadi itu, yang dia alami, hal itu baru, yang dia alami, hal itu baru.
dan mungkin memori yang membekas di ini dia. Permainan anak itu kan mungkin di setiap kita memiliki pengalamannya masing-masing, memiliki memori masing-masing. Zaman dulu ketika teman ini main kasti gitu, punya memorinya masing-masing. Itu akan menarik bagi pembaca. Dan tawaran-tawaran solusinya seperti apa itu akan juga menarik bagi pembaca. Karena saya juga punya anak kecil gitu, itu saya juga sempat kecolongannya itu ya karena gadget ini itu. Di waktu pagi itu kan waktu-waktu yang sangat sibuk sekali dalam keluarga gitu. Waktu-waktu pagi. Nah ini juga mungkin bisa juga diambil sebagai kajian antropologi juga. Waktu pagi itu waktu yang sangat krusial di dalam keluarga, apalagi keluarga-keluarga yang perkotaan yang ayah ibunya itu bekerja semuanya. Nah pagi itu kan urusan domestik itu sangat banyak sekali, dari cuci piring, masak, mencuci baju dan sebagainya, itu kan aktivitas itu kebanyakan ada di pagi hari, sangat sibuk sekali. Nah gadget ini jadi solusi kadang bagi orang tua itu untuk anak ini gen anteng gitu. Anak ini gen anteng dengan dia, dan saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah itu. Nah, ternyata di situ ketika ada sudah sifat kecanduan, susah sekali untuk diobati. Jadi HP kalau nggak nyekel HP dia nangis terus itu. Itu sempat saya di anak yang pertama itu. Nah mungkin ya itu waktu itu masih itu tidur pakai HP itu. Solusinya ya saya menemukan itu ya anak ini ketika dia bangun sebisa mungkin saya ajak jalan-jalan pagi. Ternyata itu bisa mengurangi dia HP melihat ini. Karena apa? Kalau sudah pegang HP itu dia sensitif sosialnya itu akan melemah. Diajak ngobrol itu nggak gatek. Karena dia terbiasa dengan fokus pada satu bidang. Dan fokusnya selalu ini, fokus ke situ. Dijak ngomong itu dia itu nggak akan gaduh. Dia juga akan berpengaruh pada kemampuan verbal berbicara. Ternyata efeknya seperti itu. Dan ketika melihat seperti itu, ya pagi sebisa mungkin sebelum saya masuk kerja, si anak ini akan saya ajak jalan-jalan. Kesenangan dia itu apa toh? Air itu. Saya ajak ke kalenan-kalenan itu, di sawah-sawah itu untuk lihat apa? Ikan. Dia terbiasa kalau pagi itu jalan lihat ikan. Tapi itu kebiasaan yang sedikit demi sedikit harus saya ubah. Itu ya. Dan mungkin dialami juga banyak orang. Dan saya menemui banyak anak cilik geger karena HP itu sangat banyak sekali. Dan kalau kita pergi ke ruang publik, anak dipegangi HP sangat anteng sekali, itu sudah menjadi biasa sekali. Di lain sisi edukasi oke, tapi di sisi lain kita harus mengontrol si anak itu. Kalau tidak ya nanti kalau terjadi kecanduan itu untuk melepas itu sangat susah. Seperti anak ngempong gitu, anak ngempeng itu kalau sudah terbiasa itu untuk melepas itu juga sangat susah sekali. Seperti gadget ini juga seperti itu. Itu ya. Moga nanti Mas Farudin Hanif ya lebih ditemukan lagi di novelty, masalahnya itu di novelty. Novelty-nya apa yang mau dicari kebaruannya. Kalau gadget ya monggo nanti tentang gadget mau dihubungkan dengan apa. Gadget juga menjadi salah satu kajian antropologi sosial juga, itu sebagai produk baru bagaimana manusia dimudahkan dengan teknologi kan. Kalau kita kembali melihat unsur kebudayaan kan ada 7, salah satunya adalah teknologi dan peralatan kan. Nah ini gadget masuk ke sana. Nah tapi kan kita kan antropologi sosial, gadget ini harus dikaitkan pada hal yang baru. Nah kelompok ini sudah berusaha mengaitkan dengan interaksi sosial. Sudah masuk Mas Farudin Hanif, tapi itu masih sangat umum sekali. Dan kajian ini sudah sangat banyak sekali. Tentukanlah di situ apa gadget mau dikaitkan dengan apa tuh. Gadget masuk di antropologi karena tadi itu masuk di dalam unsur kebudayaan. Kalau kita kemarin kan melihat antropologi itu kan antropologi fisik dan antropologi non fisik. Kalau fisik itu antro itu ya manusianya, sejarah, peradaban purbakala dan sebagainya itu. Tapi kalau non fisiknya adalah kebudayaan. Kebudayaan itu non fisiknya.
Modelnya wujudnya ada 3. Itu ya. Ini sudah masuk, tapi itu tadi mohon ditemukan untuk kebaruannya. Kebaruannya di mana? Itu kayak Mas Farudin Hanif ya. Dan ini ada Mas Zidan Al-Fadlu, ada ini cukup berat karena itu tadi dari judul kuantitatif. Kalau tetap itu ya monggo Mbak Tira Wulan, Mas Farudin Hanif sama Mas Naufal Ziaul Haq. Ya. Nah, saya lihat di bawah, saya lihat di bawahnya itu juga masih sangat umum sekali. Mungkin dilihat bahwa gadget dengan tindak kekerasan kriminalitas remaja, mungkin bisa dilihat seperti itu. Apakah selama ada gadget ini tindak kriminalitas itu semakin tinggi, variasinya, jumlah variasinya juga akan semakin banyak di kalangan anak muda. Bisa dilihat itu. Teman-teman kajiannya seperti apa? Ya udah cari di literatur-literatur. Saya rasa banyak sekali. Kunjungi website pengadilan negeri, putusan pengadilan negeri. Teman-teman mau kaji di mana? Di Jogja itu. Jogja ada berapa pengadilan negeri? Ada Wates di Kulon Progo ya. Ada Bantul, ada Sleman, Gunung Kidul, sama Kota Jogja. 5 itu. Itu teman-teman kan bisa lihat di putusan itu kan. Dari kasus dari tahun ke tahun itu tracknya seperti apa. Penyalahgunaan tadi media gadget tadi, dilihat aja di sana ada berapa putusan. Pokoknya teman-teman mengkaji tentang remaja, ya coba cari kasus remaja semuanya ada di website dan kajian literatur. Di sana jelas siapa orangnya, kasusnya apa, putusannya itu apa, jelas di sana. Itu kita bisa menggunakan media-media database seperti itu untuk melacak data-data itu. Karena kan semua terpublish di website, teman-teman bisa cek lah. Di PN Wates itu, pengadilan putusan pengadilan negeri Wates itu. Teman-teman bisa cek di Google langsung. Ada berapa kasus, pokoknya pengen anak atau umum, ada di situ dengan kata kunci apa, teman-teman masukkan kata kunci di sana. Nanti bisa dianalisis jadi satu tulisan. Itu ya. Sekarang nggak susah untuk mencari data-data seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok ini? Atau mungkin dari teman-teman lainnya? Cukup? Itu tadi ya, masih sangat umum dan monggo ditentukan novelty-nya atau berubah tema. Kalau berubah tema bisa mengkontak saya secara pribadi ya. Atau mungkin bisa di grup juga nggak apa-apa nanti kalau ada masukan dari teman-teman lainnya. So, nah ini yang ke-8 ada tradisi Rebo Pungkasan di Dusun Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Monggo, ini ada Iya Pak. ini antropologi banget ya, kemarin ya saya contohkan itu kan. Ini antropologi banget. Ngeh ya maksudnya ya. Ini antropologi banget. Karena apa? Tidak dikaitkan pada unsur konsep sosial lainnya. Jelas maksudnya. Tradisi Rebo Pungkasan di dusun, kecuali dia mengadakan atau menampilkan konsep lain sosiologisnya. Apa yang mau dilihat? Makanya tradisi Rebo Pungkasan itu apa? Telah itu mau dikait apa? Apakah ini sebagai tolak bala dan sebagainya itu, atau ini sebagai apa? Itu kan bisa dikaji pada pemahaman masyarakat modern terkait tentang tradisi Rebo Pungkasan. Nah, itu kan bisa jadi antropologi sosial. Berarti ini kajiannya pada masyarakat modern. Masyarakat modern itu identik dengan masyarakat perkotaan dan sebagainya. Itu ya. Moga untuk kelompok ini bisa dipresentasikan. Iya Pak, saya perwakilan dari kelompok. Sudah kedengeran Pak? Sudah sangat jelas. Ya. Ini judulnya Tradisi Rebo Pungkasan, yaitu di Dusun Wonokromo, Bantul. Ini kan tradisi yang diselenggarakan emang tiap tahun ya, rutin gitu ya.
simbol tolak bala gitu. Nah, kelompok ini tuh milih tema ini karena kan biasanya tiap tahun ada, terus biasanya Rebo Pungkasan tuh nggak cuma satu malam gitu, biasanya sebelumnya itu ada kayak pasar malam gitu, cukup lama juga, kayak 2 minggu gitu. Nah, tadi yang kata Bapak ini kan antropologi banget gitu ya, belum ada konsep sosiologisnya. Bagaimana kalau misalnya mengangkat itu dampaknya tuh kayak gimana di tengah pandemi sekarang kan, tahun kemarin nggak ada tuh. Nah, otomatis yang kayak khususnya ini tuh ke ekonomi ya Pak, soalnya pasar malamnya itu kan 2 minggu, terus itu biasanya bukan dari daerah Bantul aja yang berdatangan, kayak gerabah, terus dari daerah-daerah lain, terus ada yang dari luar kota juga. Nah, dengan adanya tahun ini nggak ada tuh kayak gimana gitu. Terus juga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini gitu. Oke. Kira ada tambahan lagi dari kelompok lainnya? Adakah? Tapi masukan saya jelas ya untuk Mas Iqbal, bukan Miko. Ya, saya mau menambahkan sedikit ya Pak, dari latar belakang yang udah dibuat dari kelompok kami. Kenapa kami spesifik ke dusun apa tadi, Wonokromo atau apa? Nah, itu karena ada satu keunikan sendiri dibandingkan tradisi Rebo Pungkasan dari dusun yang lain, dimana ada kayak pembuatan lemper yang itu menjadi satu keunikan. Jadi itu alasan kenapa kami meneliti hal itu. Mungkin terkait sosiologisnya itu keterkaitan dengan bagaimana solidaritas masyarakat ketika terjadi Rebo Pungkasan itu. Menurut saya seperti itu. Oke, monggo kalau mau dimasukkan sisi solidaritasnya, monggo. Tapi nanti teman-teman harus punya alasan kenapa kok solidaritas itu menjadi penting untuk mengkaji Rebo Pungkasan ini. Itu ya, solidaritas kan teman-teman bisa pakai teorinya jelas, teori-teori klasik itu banyak dari solidaritas itu. Nah, itu ya. Tapi itu tadi masukan saya untuk kelompok ini. Coba teman-teman searching. Sebenarnya tulisan ini tuh sudah ada, yang menulis itu mahasiswa angkatan 2004, adab dan menjadi skripsi di tahun 2009. Plek sama persis seperti judul ini. Yang membedakan adalah di sini dusun, di sini dusun, di sana desa. Itu aja gitu. Lainnya itu plek gitu. Nah, di situ kan tadi saya bilang, selain tulisan ini itu hanya bicara terkait tentang antropologis, di situ sudah ada tulisan lainnya. Makanya teman-teman kan perlu ketika nulis sesuatu itu kan mencek di database. Gampangnya itu kita searching aja di googling. Yang serupa dengan tulisan yang mau kita tulis itu sudah banyak atau belum. Dan di sana ada kata hasil berapa gitu kan. Nah, dari hasil berapa itu kemudian ada hal-hal yang mirip di bawahnya itu. Memiliki kemiripan yang jauh atau tidak. Coba teman-teman judul ini di copy paste di Google. Dia langsung merujuk pada satu tulisan yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Di tadi Mas, caranya gampang ngetik ya. Gampang itu. Itu seperti itu aja, itu sudah ketemu. Ya, ini udah ada ini tulisannya yang sama persis seperti ini. Nah, tadi saya minta untuk harus ada konsep sosiologis yang ditampilkan tadi itu, salah satunya biar nanti ini kelihatan antropologi sosial, dan ini beda dengan karya yang sudah ada, yang diadap karena kan adab dan kajian budaya, jelas kajian budaya mereka itu ini tradisi ini cukup sampai di sana. Tapi kan kita kan beda, kita tidak hanya sekedar membahas terkait tentang satu budaya, tapi bagaimana budaya itu direlasikan dengan konsep sosial lainnya. Ya, direlasikan tadi itu, monggo Mas Iqbal dan teman-teman tadi itu mau memunculkan konsep solidaritas kah? Atau konsep yang lain yang mungkin lazim dipakai untuk teman-teman sosiologi. Itu ya, jelas maksudnya ya. Tapi secara saya cek itu memang ini ada kemiripan
totally dengan yang ada di Adam itu. Dan ini menjadi tantangan itu kan satu karya itu tadi dijelaskan ada lemper dan sebagainya, dan lemper jadah itu kan identik dengan pemaknaan di sana itu melambangkan kerekatan ya, karena di sana lengket dan jadah sama lemper itu kan terbuat dari beras ketan. Nah, identiknya biasanya orang memaknainya itu sebagai sesuatu simbol kerekatan, kedekatan dan sebagainya itu. Nah itu kan antropologis banget, antropologis banget. Ini hampir mirip seperti yang mahasiswa bimbingan skripsi saya, yaitu mengkaji terkait tentang sayur lodeh 7 rupa. Ya teman-teman tahu itu ya. Sayur lodeh 7 rupa itu katanya juga menolak bala. Dan itu sempat ramai ketika pandemi. Orang-orang berbondong-bondong membuat sayur lodeh 7 rupa itu. Ya teman-teman bisa searching itu. Dan di situ saya bilang, kalau jenengan hanya mengkaji makna konstruksi sosial, dia ya konstruksi sosial pakai teorinya Baudrillard. Maaf, Bourdieu kan itu konstruksi sosial itu. Baudrillard masyarakat konsumsi ya. Ya. Ayo, ya. Kebalik-balik enggak? Nah, kalau konstruksi sosial itu kan Pierre Bourdieu, tapi kalau untuk masyarakat konsumsi itu kan Baudrillard. Tuh. Nah itu, kalau kita hanya mengkaji satu fenomena tradisi budaya itu hanya pada makna-maknanya saja, yaitu sayur 7 lodeh 7 rupa, seperti ini, Rebo Pungkasan ini kan hampir sama konsepnya. Saya melihatnya ini hal yang biasa, nggak ada hal yang menarik. Karena apa? Harusnya ada tradisi seperti ini itu pasti ada pro dan kontra di masyarakat. Ada pro dan kontra di dalam masyarakat. Karena apa? Tak minta dia ganti teori lah, gitu. Nggak usah pakai konstruksi sosial. Itu nanti jenengan hanya melihat bagaimana rakyat masyarakat memaknai ini itu sebagai konsep yang apa. Ganti teori, maunya ganti teorinya apa Pak? Ya udah, teori maunya pertukaran sosial atau pilihan rasional. Di situ ketika kita membahas tentang pilihan rasional, ada hal yang diperdebatkan. Kenapa kok seseorang melakukan itu? Karena ada kenapanya. Dan kenapa orang itu tidak melakukan itu? Adakah faktor sumber daya manusia? Kalau pilihan rasional itu kan orang berperilaku dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, fakta sosial yang mengikat. Kedua, ketersediaan sumber daya yang dia miliki. Tuh. Semakin fakta sosial itu kuat, orang itu akan semakin dikontrol perilakunya. Semakin orang itu tidak memiliki pilihan terkait tentang kondisi dia, tindakan dia. Tuh. Kemudian semakin orang itu memiliki sumber daya yang besar, pilihan dia akan choice itu, dia akan semakin mudah. Nah, dari adanya sayur lodeh 7 rupa dan Rebo Pungkasan itu, kalau pasti ada yang di sana memperdebatkan ini melakukan dan tidak. Bagi yang melakukan itu ada enggak kategori dia itu yang melakukan? Kebanyakan orang yang tidak mampu secara ekonomi, orang yang secara pendidikannya mungkin tidak tinggi. Orang-orang yang melakukan itu ya itu ada klasifikasi seperti itu. Ya mungkin di situ perlu diperdebatkan. Ternyata setelah ditemukan itu orang yang melakukan sayur 7 rupa itu ya masih pada kalangan tua. Pokoknya kita bicara terkait tentang anak muda ini udah rumah tangga muda dan sebagainya itu sudah tidak melakukan tradisi itu lagi. Bisa tadi yang tingkat pendidikan, bisa dilihat dari sektor ekonominya seperti apa. Ini menjadi perdebatan. Terus ada sanksi enggak ketika masyarakat tidak melakukan itu? Ada punishment enggak? Ada proses nilai yang diturunkan enggak? Atau mungkin ini terjadi keputusan, maksudnya orang tidak melakukan satu tradisi ini itu ada nilai yang terputus di dalam transfer knowledge atau transfer value, gitu. Kan perlu ada yang diperdebatkan. Tapi kalau hanya makna itu aja sudah selesai.
Itu menjadi penelitian yang lempeng-lempeng aja, ibaratnya seperti itu, lempeng-lempeng aja. Ada hal yang dipertukarkan enggak di dalam proses itu? Kalau kita melihat pertukaran sosial Homan itu kan, pertukaran sosial itu kan ada proses memberi dan diterima. Tapi itu tidak selamanya material. Makanya kan pertukaran sosial. Nah, pertukaran sosial ini bisa aja terjadi terus karena apa? Masing-masing pihak dia mengalami keuntungan. Tapi bisa terjadi terus juga karena bukan keuntungan secara material, tapi keuntungan secara sosial. Makanya karena kan ada proposisi ya di dalam komentar ya, proposisi sukses, kejemuan dan sebagainya, itu banyak proposisi di sana. Ini teman-teman bisa kaji. Seseorang dalam berperilaku sosial ini ternyata ada hal-hal yang dipertukarkan. Namanya saya Bu Murianti, dan ketika diangkat menjadi Kaprodi dan Sikprodi, pasti di situ ada pertukaran sosial juga. Yang mau tidak mau harus saya lakukan ketika sudah ada di posisi itu. Pertukaran sosial itu bisa aja wujudnya, kan ada tugas-tugas tambahan. Di istilahnya kita itu dosen dengan tambahan tugas. Nah, dosen dengan tambahan tugas itu melakukan tugas-tugas administrasi lainnya. Tapi kan di situ kan ada hal yang sekiranya itu dia dapatkan dari apa yang dia lakukan. Maksudnya material gitu. Material itu maksudnya terkait tentang tunjangan, remunerasi dan sebagainya itu. Itu material. Tapi ada hal lainnya yang yang kita dapat. Mungkin itu tidak sebanding. Makanya ya kamu dapat itu dengan tugas tambahan itu gak sebanding beratnya. Tapi kita tetap melakukan karena apa? Ada nilai lainnya. Nilai lainnya yang mungkin di situ bisa memuaskan saya dan bisa memuaskan Bu Murianti. Selain tadi yang material tadi itu yang dipertukarkan. Tuh. Itu ya. Ada banyak proposisi. Nah, di penelitian ini saya harap kenapa kok tadi tidak hanya bicara terkait tentang budaya aja, biar tadi itu dinamika diskusi itu hidup. Tapi kalau hanya bicara tentang makna seperti itu, diskusi itu terputus hanya sekedar deskripsi aja, ya kan? Nggak ada proses di situ, proses konfliknya itu. Kalau kita bicara ada FTV itu kan ketemu, bertengkar, kemudian jatuh cinta. Kan yang bikin gregetnya kan itu, bertengkarnya itu. Ya. Sama seperti ketika kita membuat tulisan, satu diskusi di dalam tulisan itu. Yang paling bikin gregetnya ketika itu terjadi pro dan kontra, terjadi konflik di dalamnya. Terus bagaimana konflik dan pro kontra di dalamnya ini, jalan tengahnya penyelesaiannya seperti apa di dalam masyarakat. Kan seperti itu yang menarik. Membuat tulisan penelitian ya itu. Ketika teman-teman menemukan dasolen dasenya, apa yang seharusnya dan pada kenyataannya itu. Nah itu yang menjadi menarik. Tapi kalau tradisi seperti ini, dasolen dan sayanya apa? Susah untuk ditemukan. Karena kan ini hanya untuk mengkaji makna aja. Kecuali umpamanya tadi itu saya bicara terkait tentang konsep masyarakat modern. Terkait tentang ini. Mungkin ada hal yang diperdebatkan. Terkait tentang masyarakat modern yang individualistik. Sedangkan tradisi ini harus kolektif. Itu kan hal yang perlu diperdebatkan. Itu ya. Kayak FTV itu tadi. Kalau ceritanya itu ketemu jatuh cinta aja, nggak akan menarik. Tapi di tengahnya itu pasti ada pertengkaran dulu, konflik dulu. Ya di situ yang menjadi menarik. Di endingnya happy ending kan seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Cukup, Mas Ahmad Randiko, kalau ada pertanyaan? Cukup, oke. Kemudian kita lanjut ke yang ini ya, Kenduren. Nah, ini ada, kemarin tidak menampilkan nama-namanya ya. Ini kelihatannya Mas Ahmad Jamjam. Sorry, saya cek dulu. Iya Pak, betul Pak, saya. Mas Ahmad Jamjam dan siapa kemarin itu? Saya di sini tidak ada covernya, saya harus lihatnya di itu ya. Iya, isinya hanya di form Pak. Ya, Rahmat, Umi.
formnya. Oke, saya tambahkan bentar. Ya, saya untuk mengingat. Ahmad jam Petrandiko. Ini Mbak Umi yang mana? Ada Umi Lailatul. Oke, Umi Lailatul ya. Yang satu Alvin. Alvin ya. Muhammad Alfi Komaruzaman. Jadi benar. Ini Alfi Komaruzaman itu ya? Iya Pak. Hadir kah Mas Alfi Komaruzaman? Nggak ada ya? Saya tahu apa saya itu, siapa yang sering data, sama yang hanya mengisi presensi daring itu saya hafal gitu. Makanya teman-teman, ya iya kita itu, saya itu kan prinsipnya itu kejujuran yang utama, habis itu aja. Dan saya itu kan memberi kepercayaan ke teman-teman lah. Masalah administrasi seperti ini itu, saya nggak terlalu orang yang mempersulit itu, tapi kan kejujuran itu menjadi penting. Menurut saya itu. Jujuran, disiplin itu menjadi penting. Gimana kamu bisa dipercaya oleh calon mertuamu gitu. Kalau kamu tidak bisa jujur terhadap diri kamu sendiri. Nah, banyak filosofinya itu kan gini aja. Kita waktu kecil itu orang tua itu sangat percaya dengan kita. Kita nggak bisa ngomong, ya kan, nggak bisa ngomong, bayi itu. Kita nangis itu orang tua percaya pada kita. Kita itu ngelak, kita itu ngantuk, dan sehingga si orang tua itu akan melakukan apapun untuk melayani putranya. Itulah, bayi itu dilahirkan dengan kejujuran, walaupun dia itu tidak berbicara secara jelas apa keinginannya. Ya, dengan kejujuran toh. Nangis itu berarti kejujuran dia karena dia lapar. Nah, kita kadang lapar, enggak. Padahal lapar banget. Tapi yang bayi itu lebih jujur berarti daripada kita. Tuh, dilahirkan dengan kejujuran. Nah, ketika ada hal-hal yang sifatnya itu memupuk itu, berbohong sedikit, itu adalah hal dia itu ya merugikan bagi dia sendiri. Untuk kembali percaya kepada orang itu sangat susah sekali, ya. Kembalikan. Karena apa? Orang tidak percaya kepada orang lain itu, dia membutuhkan proses yang panjang. Mas, saya nggak percaya sama Mbak Dani, saya nggak percaya sama Mas Randiko, saya nggak percaya sama Mbak Ita. Itu kan perlu proses yang sangat panjang. Nggak bisa secara saya ketemu langsung saya nggak percaya. Itu proses yang sangat panjang. Tapi ketika di situ sudah ada yang tidak, saya nggak percaya pada orang ini, itu proses untuk mengembalikan kepercayaan itu juga sangat susah. Sama seperti teman-teman di rumah, ketika teman-teman nggak dipercaya oleh orang tua karena sering ngapusi, dolan kok kondonera dolan dan sebagainya, itu orang tua akan semakin curiga terus. Ya enggak? Kamu lagi di mana? Sama siapa? Cepat pulang dan sebagainya. Sangat protektif seperti itu. Karena apa? Ya dari pengalaman orang tua yang tadi dibohongi sedikit. Itu ya. Jadi kita dilahirkan dengan kejujuran. Nah, kita bisa merawat kejujuran itu atau tidak. Saya hafal sekiranya itu siapa yang datang dan tidak. Jangan ibaratnya kita itu membuat satu kesalahan, ya. Membuat satu kesalahan dan orang lain itu tidak tahu dan kita itu menjadi senang. Loh, itu bukan kebutuhan saya itu kebutuhanmu sendiri itu. Ya kan seperti itu kan, konsepnya seperti itu. Kamu mau membohongi saya itu seperti apa terserah gitu. Karena apa? Itu bukan kebutuhan saya. Itu kebutuhanmu. Konsepnya seperti itu. Saya hanya melakukan atas kebohonganmu tadi itu, ya saya akumulasikan seperti ini gitu. Modelnya seperti itu. Ya. Ini untuk kita sharing aja. Jangan terlalu tegang. Tapi itu tadi, pesan saya, kita dilahirkan dengan kejujuran. Bagaimana kita bisa merawat kejujuran itu untuk tetap kita dipercayai oleh orang lain. Itu menjadi modal utama. Itu ya. Oke, untuk kelompok ini monggo dipresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini mau presentasikan latar belakang Oke, Mbak Omi. dampak tradisi keduren terhadap solidaritas masyarakat di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Ini judulnya kalau diganti dampak tradisi kenduren dalam memaknai solidaritas masyarakat di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, gimana Pak? Atau pakai? Ini kan dampak tradisi kenduren terhadap solidaritas masyarakat. Kemarin ada masukan dari saya yang ada beberapa kata yang lazim itu ya, yang dipakai dalam kuantitatif dan di situ tidak lazim dipakai dalam kualitatif. Boleh kok selama di situ maknanya masih sama kan. Dampak tradisi kenduren dalam dampak tradisi kenduren dalam membentuk solidaritas masyarakat di desa, mungkin seperti itu judulnya. Baik Pak, tradisi kenduren itu merupakan tradisi yang sudah lama diadopsi oleh masyarakat Jawa Muslim. Biasanya itu untuk memperingati hari ketiga, hari ketujuh, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, bahkan 1000 hari orang yang meninggal. Masyarakat itu juga solidaritasnya itu karena ikut dalam ini tradisi kenduren itu biasanya kan masyarakat yang melakukan kenduren itu kan biasanya bapak-bapak ya Pak ya, itu kan untuk mengeratkan solidaritas antar warga. Tapi tidak hanya bapak-bapak saja, tapi ibu-ibu juga ikut mempersiapkan makanan-makanan yang akan dihidangkan pada saat kenduren tersebut. Jadi itu berpengaruh dalam solidaritas masyarakat. Terus meskipun nilai-nilai dan dampak dari tradisi kenduren tersebut itu sangat baik untuk kebaikan masyarakat, tetapi realitanya ketika ada salah satu masyarakat yang tidak mengikuti kenduren itu nanti itu akan dirasani atau digunjing gitu, bahkan bisa dikucilkan karena itu sudah menjadi tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat tersebut gitu Pak. Mungkin Mas Jamzam mau menambahkan. Oke, jadi saya mau menambahkan sedikit Pak mungkin terkait itu kan ketika sebuah masyarakat di desa atau di dusun gitu, itu kan ketika mengadakan sesuatu pasti mereka, khususnya desa nih Pak, mereka kan pasti akan membentuk solidaritas yang kuat seperti itu Pak, ketika ada suatu kegiatan yang diikuti semua masyarakatnya. Nah, begitupun di tradisi kenduren juga seperti itu, ketika orang laki-laki berbondong-bondong untuk ikut tradisi kenduren, mendoakan tetangganya yang sudah meninggal, itu kan pasti membentuk rasa-rasa solidaritas antara satu sama lain, karena mereka di situ mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk mendoakan tetangganya agar bisa mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan seperti itu. Dan juga untuk sisi perempuannya kan mereka juga bergotong royong, bekerja sama untuk saling membantu satu sama lain untuk memasak masakan yang akan dihidangkan. Jadi kan di situ ada pendekatan-pendekatan yang bisa menimbulkan satu sama lain, antara tetangga yang satu dengan yang lain itu saling erat hubungannya, kan saling berkomunikasi. Nanti kan di situ akan terjadinya saling komunikasi, saling interaksi satu sama lain. Tapi Mbak Umi itu pernah
iya Mbak, pernah kayak tanya ke Pak D atau bapaknya kalau nggak salah itu ketika ada tetangganya yang nggak datang itu kayak dirasani begitu Pak. Jadi kan di sini ada kayak salah pemahaman atau salah pengambilan nilai begitu Pak. Seharusnya kan ketika masyarakat desa harus tetap solid begitu Pak. Meskipun mungkin kan orang tersebut tidak mengikuti kendurian tersebut mungkin karena suatu hal yang memang tidak bisa dielak seperti itu. Tapi kenapa masyarakat desa itu malah menggunjing atau merasani atau bahkan mengucilkan warga tersebut, kan itu sangat-sangat tidak masuk kepada nilai-nilai masyarakat tradisional atau masyarakat desa seperti itu Pak. Jadi saya melihat realitas kendurian ini bisa menyebabkan nilai-nilai yang negatif juga di masyarakat. Seperti yang tadi melonggarnya rasa solidaritas antar tetangga yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Mas Ramadan Diko mungkin? Oke. Untuk kelompok ini ya, catatan dari saya ya, untuk kelompok ini secara teknis penulisannya dulu aja. Teknis penulisannya ini mohon nanti disesuaikan dengan contoh yang saya berikan ya. Karena untuk pengutipan di sini itu akan menyusahkan pada pembaca karena tidak menyertakan nomor halaman. Itu ya, nggak ada nomor halamannya, nanti disesuaikan. Ya kan pakai Piotr Stomka kalau nggak salah ya. Piotr Stomka bukunya yang perubahan itu, perubahan sosial, sosiologi perubahan sosial ya. Kuning itu ya, krem itu. Nah, kelihatannya pakai itu ini. Nah nanti kalau dia biasanya enggak, karena tekniknya kan ada beberapa teknik yang kemarin saya contoh A, B itu. Kalau di situ sudah menyebutkan namanya, ya kayak yang para menurut Agus Sunyoto itu. Menurut Agus Sunyoto itu dalam kurungnya itu isinya hanya tahun sama halaman aja. Tapi di situ kalau teknik penulisannya itu di ending, di akhir dari satu paragraf seperti itu, nanti ada nama, ada tahun sama ada halamannya. Itu untuk mempermudah kita mencari, oh ya pernyataan ini, kutipan ini tuh ada di halaman berapa di dalam bukunya ini. Sehingga kalau kita biasanya kan untuk pembaca itu kan pengen melihat rujukan fullnya. Itu. Ketika ini itu mengarah pada halaman tertentu kan juga nggak mungkin akan dia itu mengecek ini itu secara keseluruhan di buku itu. Saya tertarik pada kutipan yang ini di bukunya Sunyoto. Nah ini di bukunya Sunyoto yang ini dalam judul ini itu, ini di halaman berapa? Ini akan memudahkan bagi pembaca yang ingin membaca lebih lanjut. Karena namanya kutipan itu kan nggak keseluruhan kan. Itu kan dikutip pada halaman tertentu aja, itu ditambahkan teknik penulisannya seperti itu. Nah, monggo nanti konsep kendurian ini kan di dalam buku-bukunya kita, buku-buku yang nulis orang Indonesia, itu ada banyak konsep yang hampir mirip. Kuncoro Negrat di bukunya Masyarakat Kebudayaan di Indonesia, bukunya judulnya itu dia menuliskan itu ini selamatan. Kan hampir sama kan? Karena konsep dari kendurian itu sebenarnya ada dua menurut saya, itu ada konsep selamatan sama syukuran. Selamatan itu adalah dia itu berarti kan memohon keselamatan. Berarti kan sebelum melakukan sesuatu itu orang selamatan, biar memohon keselamatan. Makanya ada orang mau nikahan, ada kendurian juga. Diharapkan proses pernikahan nanti ini akan berjalan dengan lancar. Kedua mempelai akan menjalani hubungan rumah tangga yang harmonis dan sebagainya. Kan selamatan. Ada juga di situ proses yang orang meninggal dan sebagainya itu juga proses selamatan juga. Tapi ada juga konsep yang syukuran. Syukuran itu kan berarti berkaitan dengan
apa yang sudah diberi kepada kita itu rasa syukur kita itu dengan itu tadi, makan-makan bersama, kedurian dan sebagainya tadi. Ada dua konsep itu, keselamatan, memohon keselamatan. Entah keselamatan itu keselamatan di dunia dan di akhirat, di dalam kandungan. Kan manusia itu kan melalui siklus yang panjang. Di dalam kandungan, dia lahir, dia sunat, remaja, dia menikah, dia tua, dia meninggal. Itu semuanya itu ada proses selamatannya. Ya kan? Ada proses selamatannya dan ada proses syukurannya. Ketika ditiupkan ruh di dalam janin itu kan biasanya di kita juga ada syukuran-syukuran 3 bulanan 4 bulanan itu kan. Ketika nanti usia 7 bulanan juga ada syukuran selamatan. Nanti ketika si bayi ini lahir diberikan keselamatan. Ketika nanti si bayi itu lahir ada brokoan. Dan seperti itu. Dikira ada brokoan. Jenang sumsum dan sebagainya itu kan. Dan sebagai nanti jenang itu kan putihnya sumsumnya itu kan sebagai tulang dan juruhnya dari gula Jawa itu kan sebagai darah dan sebagainya. Itu ketika menyatu itu adalah lambang kehidupan. Dipahaminya seperti itu. Ketika nanti si anak itu mau khitan misalnya juga di kita, terutama di tempat saya mungkin hampir sama juga. Itu memilih hari itu sangat luar biasa biar nanti dia itu selamat. Tidak boleh hari itu ketika orang mbahnya itu meninggal atau orang tuanya tadi itu meninggal. Ya ini tipe nas ini. Nas itu nggak boleh untuk dilakukan satu ini sunatan atau nanti dia itu nikahan itu nggak boleh di hari-hari itu. Ada selamatannya juga. Ketika di Bali kikir gigi, ketika seorang remaja anak beranjak dewasa itu di Bali ada tradisi kikir gigi. Giginya itu dikikir, mematah, tradisi mematah itu ngilu pasti itu. Tapi itu melambangkan bahwa dia itu sudah beranjak dewasa, tidak lagi menjadi anak-anak, dia punya tanggung jawab. Dia diminta untuk merasakan semua rasa ketika dia pahit, manis, asam dan sebagainya sebagai bentuk kehidupan itu beraneka ragam dijalani. Gitu. Teman-teman bisa melihat tradisi mematah itu seperti apa. Itu. Nah ini kan, ini sudah bagus penelitiannya, kendurian dan ini sudah bagus. Nah nanti terkait tentang tempat ini, nanti harus punya alasan kenapa di Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dan sebagainya. Itu punya alasan. Karena di sana mungkin masyarakatnya masih tradisional, masih nguri-nguri budaya dan sebagainya. Mungkin bisa disebutkan tradisi kendurian ini ada prosesi apa saja. Kalau di sini kan sudah disebutkan, tapi kan itu hanya pada orang meninggal. Tuh. Padahal tradisi kendurian itu kan itu tadi prosesi yang sangat banyak sekali. Buka gedek, tutup gedek gitu. Kalau di tempat saya itu, kalau nikahan itu ada istilah buka gedek, tutup gedek. Buka gedek itu berarti kan kalau di dinding orang Jawa itu kan dari anyaman bambu itu loh. Gedek itu kan, istilahnya di tempatnya gedek itu. Itu dibuka semuanya. Itu perlu ada ritualnya. Nutup gedek itu juga ada ritualnya. Ketika setelah beberapa dan sebagainya ada bubur sumsum dan sebagainya itu ya itu sebagai energi, mengembalikan energi dia, tulang dan darahnya itu dikembalikan lagi melalui tadi bubur tadi itu. Ada istilah-istilah yang seperti itu. Nah ini kan dampak tradisi kendurian ini, solidaritas seberapa urgensi nanti jika ini menjadi penting juga dalam menentukan satu tulisan. Seberapa urgensi toh kita menulis ini mengaitkan antara tradisi dan solidaritas. Urgensinya di mana? Kalau nggak terlalu urgen ya harusnya tidak perlu ada tulisan ini. Tapi kalau ini menjadi hal yang urgen di masyarakat ini itu masih berbeda dengan masyarakat yang ini kan menjadi hal yang menarik. Urgensi. Di lokasi lainnya tidak ada, atau mungkin di lokasi ini tuh karena ada kendurian itu malah justru terjadi konflik tadi itu menjadi kajian yang menarik juga, evaluasi terkait tentang tradisi ini itu seperti apa.
pihak-pihak mana aja yang mengalami konflik, melakukan dan tidak melakukan, kemudian punishment apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika warga itu tidak melakukan. Itu ya. Tapi secara ini udah bagus untuk konsepnya. Ya cuma alasan-alasan tadi itu, alasan kenapa kok tradisi kenduren dikaitkan dengan solidaritas. Konsep kenduren ini harus dikuatkan lagi dengan beberapa konsep yang sudah ada di beberapa referensi ya. Kalau ini kan pakai satu referensi ya, kenduren itu dari bahasa apa, Persia dan sebagainya itu. Tapi kita juga harus menghadirkan konsep lokal yang lazim ada di kita juga. Selain kenduren ini ada bahasa apa ya. Ini untuk memudahkan bagi pembaca. Oh ternyata konsep kenduren ini hampir sama dengan selamatan. Konsep kenduren ini hampir sama dengan bancaan. Nanti di Koncoro Ningrat itu di kebudayaan masyarakat di Indonesia itu juga jelas bancaan itu apa, selamatan itu apa. Itu dijelaskan secara rigid. Searching di perpustakaan elektronik banyak buku dia. Udah ya untuk kelompok ini. Kita menuju kelompok yang terakhir. Oke, Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya nggak terlalu jelas sih, soalnya jangan bisa on. Oke. Urgensi itu harus nampak di latar belakang masalah. Itu menjadi alasan why kenapa kok kita harus melakukan ini. Biasanya itu ada di paragraf-paragraf akhir. Tuh, paragraf-paragraf akhir itu. Sehingga ini menjadi penting untuk diteliti. Gitu. Penting untuk diteliti itu kan jenengan harus bisa menemukan dasolen dan dasennya. Apa yang seharusnya dan apa pada kenyataannya. Itu by data. Bisa pakai data prariset. Tuh, prariset bisa data sekunder ataupun data primer. Melalui wawancara atau melalui data yang sudah ada. Itu ya. Moga ada pertanyaan Mbak Dani. Bertanya terkait tadi Bapak menyinggung tentang citasi referensi harus menyantumkan halaman ya Pak. Sedangkan biasanya kalau memakai Mendeley atau referensi yang otomatis di Word itu hanya muncul nama dan tahun, terus itu bagaimana ya Pak? Memakai style of apa edition? Iya. Tapi hanya muncul nama dan tahun, bukan nggak pakai itu Pak halaman. Bapak mic-nya Pak belum dihidupkan. Tapi kalau pakai apastel itu biasanya dia yang lazim dipakai dalam pengutipan itu dia muncul halamannya. Coba nanti cek dengan tadi di referensi lainnya itu apastel itu cara penulisannya kalau footnote seperti apa, kalau body note seperti apa. Karena kan teknik pengutipan itu ada body note sama footnote. Footnote yang biasanya lazim di bawah itu loh. Kalau body note ada di nanti itu jenengan bisa cek di situ apastel seperti apa dan itu ya kemungkinan coba ya sistem reference Iya, saya share ya. Ini salah satu bentuk. Ini juga ada satu ini di kalau nggak salah di ilmu komunikasi Amikom. Ini dia juga pakai apastel. Ini teknik-tekniknya itu secara rigid di sini juga ada. Ya nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat apastel. Jones, 1998 P-nya itu page halaman berapa itu?
Oke, saya ya. Nih, di sini disebutkan di poin 2 ya, ada kutipan langsung pada format apa ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman kalimat teks yang dikutip. Gitu. Kalau di sini ya. Nah, kutipan langsung ya, berarti dia pakai body note ya dia. Itu seperti itu. Oke, ada lagi. Jika nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat, dia itu dimasukkan di dalam kurung itu. Di nama penulis, tahun, halaman, seperti ya tadi yang saya ulang. Pastel seperti itu. Nah, ini kan ada kutipan langsung, itu kan tadi yang saya lakukan. Menurut Agus Sunyoto, dan yang di paragrafnya yang kelompoknya Mas Rahmat Randiko tadi ada, menurut Agus Sunyoto, itu kan kutipan langsung. Di situ hanya ada tahun terbit sama halaman. Karena namanya itu kan udah ada di depannya. Tapi kalau dia kutipan tidak langsung, itu nama penulis disebutkan di dalam kurung itu. Nama penulis, tahun, halamannya. Sama seperti yang saya berikan contoh ke teman-teman di yang kemarin itu loh. Kemarin di UTS itu loh, karena saya berikan contoh 2 kan. Cara mengutip langsung sama tidak langsung. Pakai itu aja. Itu ya. Kayak itu aja. Tapi ini saya share ke teman-teman. Masih ada 1 ya. Oke, kita nunggu azan selesai. Ya, dipelajari itu aja ya, yang teknik apa ini ya. Mungkin saya yang kelewat atau mungkin mogok nanti disesuaikan aja. Ini saja saya yang kelewat baca. Tapi menurut pemahaman saya seperti itu.
Oke, di sini ternyata nih ya, ketika kutipan itu tidak langsung, dia itu tidak menyertakan tidak langsung itu tanpa menuliskan halaman kayak yang dikutip ya. Tapi kalau dia itu penulisan kutipan langsung, dia menyertakan halaman yang dikutip. Saya hanya tahun aja di Jones dalam kurung berapa tahunnya. Sudah auto ya. Oke. Tapi ini kalau kutipan itu dia itu kutipan tidak langsung, maka hanya mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbit tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. Contohnya bawahnya itu. Kemudian penulisan kutipan langsung pada format apa ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit dan halaman. Itu ya, Mbak ya. Kalau tadi mungkin itu yang kutipan tidak langsung, yang dia nggak pakai halaman. Oke, koreksinya nuhun. Tapi untuk yang ya kemarin saya sebutkan di atas itu, saya lazimnya menggunakan itu aja untuk mempermudah penulis lain untuk melacak karya, lebih mempermudah di halaman mana itu dikutipnya. Dan itu juga kita sebagai penulis juga akan dipermudah juga. Kadang kan kita kan baca satu buku, mengutip itu kan, ya aku pernah baca ini, perasaan sudah saya kutip, tapi dia di buku apa, dan dia akan mempermudah kita juga mencari lagi. Saya juga salah satu tipe yang seperti itu, pelupa. Makanya referensi itu kadang saya ada catatan-catatan khusus di bab ini, itu tak kasih. Saya membuat PPT seperti itu, pasti ada catatan-catatannya, note di bawahnya itu. Saya menulis itu ada di buku apa yang lengkap itu, untuk mempermudah saya mencari sumbernya. Kalau hanya di situ buku ini, judul ini, nanti saya juga akan susah juga untuk mencari itu. Tapi kalau dia detail dengan ada halamannya, itu akan mudah. Oke, di sini ada satu lagi yang terakhir. Jam 12 selesai. Iya. Peran perempuan suku Jawa ini ya. Yang terakhir ada Mbak Umi Latifah. Mbak Umi Latifah hadir ya? Ada ya Mbak Umi Latifah ya? Oke. Ada Mbak Tri Pujianti. Hadir belum? Gak ada Mbak Tri Pujianti. Ada di atas, tapi mungkin sedang wudhu. Ya. Mas Rofif Yudi Mahmud hadir ya? Hadir Pak, hadir. Hadir. Mas Puspo Grinaldo tadi sempat biasa. Hadir Pak. Oke, koreksi terputus ya Mas ya? Iya Pak, sinyalnya agak susah Pak. Oke. Monggo untuk dipresentasikan ini konsep tentang perempuan sebagai konco wingkingnya. Sebelumnya mohon maaf, jadi konsepnya itu sudah sangat tidak asing lagi di telinga kita. Banyaknya kultur tentang kulturnya, kan ini kan nganu Pak, apa,
di kalangan suku Jawa begitu. Jadi kulturnya kan memang trapsilo, ada unggah-ungguh. Jadi kepada kaum yang lebih tua itu gapnya itu selalu patuh begitu Pak. Sedangkan mungkin ya bahasa yang sering kita dengar kan sudah banyak perubahan di zaman ini, tetapi kalau dari kalangan tua tersebut terkadang untuk berubah atas landasan entah ideologinya atau bagaimana itu kurang bisa mengikuti begitu. Jadi menurut terlepas dari pandangan kelompok kami, menurut saya sendiri pun dari kalangan anak muda kebanyakan atau ya adalah itu sering bagaimana tidak ada perlindungan. Jadi dalam keluarga pun dengan adanya tradisi yang mungkin terlalu mengekang begitu atau terlalu erat atas norma-norma yang diberikan, jadi seakan-akan ya bukan seakan-akan menjadi suatu rape atau ya seperti suatu paksaan begitu Pak. Contohnya ya ada nikah muda disuruh karena begini, ada faktor lain, terus kecemasan atas adanya tradisi unggah-ungguh tersebut. Jadi anggapan kaum tua itu selalu berputar terus akan ketakutan, wah ini yang kamu ambil itu salah, ini yang kamu ambil itu salah. Jadi kontrol apapun seakan-akan banyak sekali yang semua itu dilandaskan atas dasar orang tua. Dan itu kultur kebudayaan seperti itu bagi saya, terutama yang akan dibahas oleh kelompok ini, itu yang menjadi pokok kami Pak. Dengan adanya 5 aspek, yaitu subordinasi, marginalisasi terutama terhadap perempuan, begitu Pak. Oke. Ada lagi tambahan nggak? Mungkin Mbak Puji, Monggo. Mbak Umi atau Mas Wismo, monggo. Mbak Tri Pujianti udah buka mix. Monggo. Iya Pak. Pada marginalisasi, stigmatisasi, subordinasi, kekerasan, dan double burden atau beban ganda. Nah, kalau yang untuk ini bisa dikatakan di bagian sosiologisnya, Pak. Tapi kalau masa dulu dengan masa sekarang, begitu Pak. Oke. Ada konsep yang berubah tidak? Ini kan kita memahami perempuan. Ini kan kalau dengan judul ini tadi, peran perempuan terhadap kehidupan masyarakat di dalam suku Jawa. Ini kan masih sangat umum sekali. Dan mungkin ini kan itu tadi antropologis banget, belum mengaitkan dengan konsep yang sosiologis. Pokoknya peran perempuan ini pada zaman dulu itu sampai sekarang kan pasti dia mengalami perubahan. Ya enggak? Kayak tentang konsep yang sumur, dapur, kasur. Tempat itu ada di 3 tempat itu kan. Sumur, dapur, kasur. Manak, macak, masak gitu.
Tuh, hanya pada lingkupan itu. Nah, di sini di kelompok ini sudah bagus, di tulisannya itu saya lihat sudah tata bagus, arahnya itu mau melihat apa di 5 aspek ini itu cukup bagus. Tapi yang perlu diperhatikan untuk kelompok ini tuh bagaimana menentukan objek dari wanita yang Jawa ini yang seperti apa. Karena kalau kita perempuan Jawa itu masih sangat umum sekali dan masih sangat general sekali. Mungkin di sini lebih dikerucutkan aja terkait tentang perempuan Jawa yang di situ sebagai orang yang sudah kerja di luar domestik. Bisa lebih menarik ke situ. Bagaimana konsep perempuan Jawa di wanita karir? Itu seperti apa? Jangan-jangan ketika wanita-wanita karir itu sudah mencari uang keluar, tapi kewajiban dia yang tadi itu, konsep masyarakat lama, yang masak, mana, sama macak atau dapur kasur sumur tadi itu tetap ada. Tetap ada. Dengan seperti itu perempuan kan harusnya tidak tambah merdeka, tapi malah justru tambah tertindas. Sudah ada pekerjaan rumah yang masih melekat, konstruksi itu nggak berubah, tapi tadi wanita karir itu dianggapnya itu wanita sudah merdeka ketika sudah bisa bekerja keluar. Nggak maksudnya? Itu yang mungkin akan menjadi menarik di tulisan ini. Bagaimana melihat konsep peran perempuan Jawa, perempuan yang karir. Saya rasa sekarang masih sudah banyak sekali perempuan Jawa yang berkarir keluar di guru-guru pabrik dan sebagainya itu. Kebanyakan mereka mencarinya perempuan yang nggak banyak protes, yang nggak sekiranya itu pendapatan dia itu tidak menjadi pendapatan pokok. Nah, istilah pendapatan itu di perempuan kan juga sering didefinisikan pendapatan sampingan atau pendapatan tambahan. Padahal sama-sama cari uang loh, sama laki-laki, ya kan? Sering seperti itu. Sehingga persepsi, ya syukurlah nggak apa-apa, mungkin namanya aja cuma pendapatan sampingan, bukan pokok, pendapatan tambahan. Dapat berapapun ya kita syukuri, daripada di rumah. Nah, sebenarnya seperti itu, daripada di rumah. Padahal mungkin aja si perempuan itu akan menghasilkan uang yang lebih banyak daripada si laki-laki. Tetap aja dia menjadi pendapatan tambahan. Namanya tambahan kan harusnya kan lebih sedikit daripada pokok. Nah, ini kok tambahan kan lebih banyak. Nah, konsep seperti itu yang mungkin, nah, menurut saya itu tadi, kelompok ini sudah cukup bagus, tapi itu tadi harus konsep perempuannya ini harus dikerucutkan. Perempuan yang mana sehingga tadi konsep konco wingking dan sebagainya itu mau dipaparkan ke objek siapa itu jelas. Anak Jawa ini cukup luas. Pulau Jawa ya suku Jawa semua. Tapi kan dari itu kan perempuan yang ada di Sunda berbeda dengan perempuan yang ada di sini. Ketika dimaknai masyarakat konstruksi secara sosial, gender itu berbeda. Tuhan, ini harus mengerucut ke perempuan Jawa yang seperti apa. Sehingga 5 pokok tadi itu yang mau dikaji tadi itu bisa muncul. Ataukah mereka makin termarginalisasi? Apakah mereka makin terstigmatisasi? Apakah mereka semakin disubordinasi? Subordinasi mereka menjadi yang lemah. Ada yang superior, ada yang yang lemah. Apakah justru konsep yang sekarang ini mereka justru malah karena dia tadi itu ada kewajiban pekerjaan di luar dan masih ada pekerjaan domestik. Jadi, apakah justru pada kondisi yang sekarang ini mereka justru malah rentan terkait tentang kekerasan? Kekerasan bisa dipahami tidak hanya kekerasan fisik, tapi bisa aja kekerasan non fisik. Kerja di luar, kerjaan di rumah, jadi berantakan dan sebagainya. Di suami kalau lihat berantakan sebagainya langsung emosional. Kok rumah kok nggak beres? Malah justru
nanti atau di double burden itu, ya tanggung jawab yang ganda itu ya. Nah ini harus mengerucutkan ke perempuan yang mana, mungkin itu ya untuk catatan kelompok ini ya. Baik Pak. Tapi untuk saya ingin bertanya sebentar Pak. Kalau semisal hanya bukan desa A, desa B, tapi pada perempuan desa atau pada perempuan kampung itu bisa tidak Pak? Bisa sih, tapi menarik tidak itu. Maksudnya kan kalau kita melihat tentang perempuan desa dengan stigma seperti ini itu kan biasa. Ya enggak? Oh iya iya. Sudah biasa. Iya. Kecuali justru malah masyarakat perempuan kota. Itu yang nggak biasa. Karena kan kebanyakan perempuan yang di perkotaan itu kan itu tadi sudah ada tugas di luar dan sebagainya tadi itu. Tapi kalau dia ada di desa, menurut saya justru menjadi biasa-biasa aja. Wong dia juga di rumah. Kecuali kalau tadi di desa, tapi dia itu sebagai wanita karir juga. Terus lebih berat lagi. Karena apa? Konstruksi tentang perempuan masa lampau itu kan masih kuat di lingkungan dia. Ya kan? Konstruksi wanita kampung itu kan masih kuat di lingkungan dia. Tapi mau tidak mau dia menjadi wanita karir. Itu kan menjadi tantangan tersendiri. Kalau di masyarakat kota mungkin kan konsep terkait tentang perempuan yang masak, macak, dan mana itu kan sudah pudar. Jadi dia berkarir pun dia mempekerjakan orang di rumah itu nggak ngapa-ngapain. Ada pembantu di rumah itu nggak masalah. Tapi kalau di desa, ini tonggo ini seperti apa? Ketika si perempuan itu kerja di rumah itu didatangkan pembantu rumah tangga, perempuan raiso ngurus omah dan sebagainya. Cap seperti itu. Nggak apa-apa tadi Mas Profil. Perempuan desa nggak apa-apa. Tapi lebih spesifik lagi tadi. Perempuan desa yang di sana berkarir. Menurut saya itu lebih punya tantangan lagi. Karena secara struktur mereka terkekang, tapi dia mau nggak mau harus keluar untuk bekerja. Double bordernya tadi itu kelihatan gitu. Jelas ya Mas Profil? Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih. Ya, perempuan desa yang mungkin dia berkarir. Itu menjadi tantangan yang berat. Dan menarik ini. Monggo nanti pakai teori-teori feminisme dan sebagainya bisa. Koreksi ya, tadi terkait tentang teori konstruksi sosial itu, maaf saya kelupaan. Anak B semua pokoknya. Baudrillard, Bourdieu, sama Peter L. Berger itu. Konstruksi sosial itu Berger. Masyarakat konsumsi Baudrillard, Bourdieu itu dia biasanya bicara terkait tentang habitus dan modal. Itu biasanya sempat tertukar dan saya sering mengalami tertukar seperti itu. Baudrillard, Baudrillard dia masyarakat konsumsi, ingat ya konsepnya itu masyarakat konsumsi. Kemudian Bourdieu dia lebih kepada habitus dan modal sosial. Kemudian Peter L. Berger dia konstruksi sosial. Ya saya kan tokohnya banyak banget ya sosiologi ya. Tokohnya banyak banget. Dan itu sebenarnya tidak perlu teman-teman hafalkan semuanya. Mungkin ada tokoh tertentu itu kata kuncinya apa gitu. Namanya Weber, tindakan, birokrasi. Durkheim, fakta sosial, solidaritas. Pokoknya bicara Karl Marx berarti kan di situ bicara terkait tentang konflik keterasingan. Konflik keterasingan. Tuh, bicara terkait tentang konsep Talcott-Parsons, struktural fungsional. Tuh, pokoknya bicara terkait Randall Collins, berarti di situ bicara terkait tentang konflik juga. Louis Kuser, katup penyelamat. Tuh, ada beberapa konsep yang di situ khas di masing-masing tokoh-tokoh itu. Louis Kuser itu kan memahami konflik itu sebagai hal yang positif. Sebagai katup penyelamat kan, berbeda dengan konsep lainnya. Kalau konsep-konsep lainnya itu kan konflik itu sebagai hal yang negatif. Integrasi itu susah tercipta. Tapi kalau di Kuser itu dia itu menjadi katup penyelamat. Ketika tidak ada konflik, tidak ada perlawanan, justru itu akan berbahaya. Tidak ada kubu oposisi yang mengkoreksi penguasa dan sebagainya itu. Itu ada beberapa konsep. Nah, itu teman-teman, dulu saya menghafalkan itu
gambar-gambar. Gambar ini namanya siapa, konsepnya apa, gambar ini namanya. Kalau kita membaca bukunya John Research yang segini itu, waduh, berat sekali itu kalau kita pahami semuanya. Di garis-garis aja ini konsep penting apa, pokoknya ini itu aja, itu menjadi titik tolak kita ketika menemukan satu kasus tertentu. Oh ya, ini sesuai dengan teori ini ya, kita langsung klik gitu. Ini sesuai dengan, karena hafal itu ada kata-kata kunci itu, ada keywordnya. Sampai dulu itu saya untuk mempelajari teori sosiologi itu, covernya John Research itu tak ganti daftar resep masakan Banyumas itu. Sampulnya itu ya. Saya sekiranya itu melihat buku itu serasa itu nggak terintimidasi ya. Nah, bukunya itu kan mengintimidasi ya. Tokoh-tokoh yang sangat tua sekali, berjenggot, berkumis tebal, wah ini bodak-bodak semuanya, wah, ngeri wah lihat itu. Mau apalagi lihat sampulnya itu udah ngeri, apalagi baca itu kan nggak masuk itu. Tak ganti itu masakan Banyumasan itu sampulnya masakan. Sekarang bukunya itu dipinjam mahasiswa nggak balik itu. Ya, sisa skripsi minta buku, dikasih buku malah nggak balik-balik. Jadi ini orangnya nggak nongol-nongol ya, itu berarti itu saya nggak bisa masak Banyumasan itu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan nggak?